Satunya Mbak Rizky. Afi atau Rizkika? Sudah siap belum? Afi, Rizkika? Saya sudah, Pak. Halo. Rizkika ya? Oke. Baik, kalau begitu mudah-mudahan hari ini praktek pembelajaran putaran yang ketiga bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan semuanya sukses. Silakan Mbak Windia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengisi terlebih dahulu ya. Untuk nama yang Ibu panggil, silakan menghidupkan mikrofon. Yang pertama, Queenie. Hadir, Bu. Rizkika. Hadir, Bu. Afi. Afi hadir tidak ya? Hadir, Pak. Hadir, Bu. Pundiana. Pundiana gak hadir ya? Selanjutnya Nur Azizah. Pundiana itu izin listrik mati. Oh, Padam, listriknya padam ya. Nur Azizah. Kemudian Tarisa. Yang terakhir Yudi. Oh. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dari teks fabel. Untuk minggu ini, Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang struktur teks fabel. Sebelumnya, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Untuk kompetensi dasar yang pertama, 3.16, menelaah struktur dan kebahasan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. KD 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuannya yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda. Yang ketiga, peserta didik mampu memerankan isi fabel atau legenda daerah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat teks fabel atau legenda. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ada satu contoh teks. Kira-kira apakah ada yang tahu itu termasuk teks apa ya? Halo? Apakah ada yang tahu itu termasuk teks apa? Teks fabel, Bu. Oke, bagus Queenie. Itu merupakan contoh dari teks fabel. Selanjutnya, apakah ada yang tahu teks fabel adalah teks yang bagaimana? Teks yang menceritakan kehidupan hewan, Bu. Oke, bagus Queenie. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menampilkan pengertian dari teks fabel. Teks fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau hayalan belaka. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia.
Selanjutnya kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel yang pertama ada orientasi, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua ada komplikasi, konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Yang ketiga ada resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini dalam teks fabel boleh ada dan boleh tidak. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Sekarang kita lanjut. Di sini Ibu mempunyai satu contoh teks fabel, yaitu dengan judul Gajah yang Baik Hati. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai struktur teks fabel. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjawab manakah yang termasuk bagian orientasi, bagian komplikasi, bagian resolusi, dan koda. Yang pertama, manakah yang termasuk bagian orientasi? Yang hari, Bu. Oke, ini. Yang kedua, manakah yang termasuk bagian komplikasi? Yang di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih, Bu. Oke, makasih, bagus, Safi. Kemudian, manakah yang termasuk resolusi? Apakah ada yang tahu manakah yang termasuk resolusi? Oke, bagian resolusi dimulai dari tidak lama tiba-tiba gajah muncul lagi dan seterusnya. Dan yang terakhir, manakah yang termasuk koda? Sejak itu kancil. Oke, bagus. Sekarang anak-anak sudah mengerti ya manakah yang termasuk orientasi, manakah yang termasuk komplikasi, dan yang termasuk koda. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu bagaimanakah cara menulis fabel. Sebentar ya, Nana. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah cara menulis teks fabel? Yang pertama, tentukan terlebih dahulu pesan moralnya. Pesan moral sebuah fabel harus berhubungan dengan masalah budaya yang berkaitan. Contohnya, kebaikan yang terbesar sekalipun tidak akan berarti untuk orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Kemudian yang kedua, tentukan terlebih dahulu permasalahannya. Permasalahan akan menjadi sumber utama pelajaran moral yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, tentukan siapa saja karakternya. Dalam teks fabel kita menentukan siapa atau karakter apa saja yang terdapat dalam teks fabel. Contohnya dalam
fabel yang tadi Ibu tampilkan, ada gajah, ada kelinci, dan ada ikan. Kemudian yang keempat, tentukan pola karakternya. Contohnya, dalam cerita Gajah yang Baik Hati tadi, ada tokoh si kancil yang memiliki sifat ceroboh. Kemudian yang kelima, tentukan latarnya. Misalnya dalam fabel Gajah yang Baik Hati, yaitu siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Dan kalimat tersebut sudah menggambarkan 3 latar. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang terakhir, tentukan penyelesaian. Penyelesaian tersebut akan menunjang pelajaran atau pesan moral yang diambil dari cerita. Baiklah anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, di sini Ibu akan memberikan soal uraian kepada kalian. Untuk yang tahu jawabannya, silakan menyebutkan nama dan menyebutkan mikrofonnya ya. Oke, untuk soal yang pertama, sebutkan struktur teks fabel. Saya, Bu. Oke, Kwidi silakan. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke, bagus. Soal yang nomor 2, bagian yang berisi pemecahan masalah dalam struktur teks fabel disebut Resolusi, Bu. Oke, Queen. Yang nomor 3, apa saja ciri isi bagian komplikasi? Ya, Bu. Ya, Abdi, silakan. Ciri isi bagian komplikasi yaitu hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga mencapai komplikasi atau klimaks. Oke, bagus. Untuk soal yang terakhir, sebutkan latar apa saja yang terdapat dalam teks fabel. Saya Bu Rizkika. Oke, silakan Rizkika. Latar yang terdapat dalam teks fabel itu ada 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu, Bu. Oke, bagus. Sekarang sudah mengerti semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan materi kita, yaitu tentang struktur teks fabel yang tadi ada terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir ada koda. Kemudian ada cara menulis atau membuat teks fabel. Yang pertama, terlebih dahulu kita tentukan pesan moralnya. Yang kedua, tentukan permasalahannya. Yang ketiga, tentukan karakter pelakunya. Yang keempat, tentukan pola dasar karakternya. Yang kelima, pilih latarnya. Dan yang terakhir, tentukan penyelesaian permasalahannya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah antusias mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk tugas Silakan. Untuk tugas nanti dikirim ke WhatsApp group, yaitu tentang menulis teks fabel ya. Oke, sudah Mbak Windia. Sudah Mbak Windia.
Sudah, Pak. Oke, baik. Sugeng Injang, selamat pagi, Bu Umi. Sugeng Injang, Pak. Sugeng Riatin, batal ini terlambat. Menika tadi India baru yang pertama betul menapa. Baik, selamat ya Mbak Windia sudah menyelesaikan 3 kali praktek pembelajaran pertama, 2, dan ketiga sekarang ini ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus setelah dievaluasi semua dan segera nanti disiapkan lembar refleksinya, kemudian videonya nanti pada pertemuan